Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Sabtu malam yang terakhir bulan November ini, tanggal 30 November 2024. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari sejak awal kita masuki di bulan November, 1 November. Selama 30 hari Tuhan sudah menyertai kita. Ini berkat anugerah Tuhan. Suatu bukti Yesus itu real, dia nyata. Dia selalu mendengar setiap doa kita. Bapak Ibu, kalau melihat YouTube saya dari tanggal 1, tanggal 2 terus sampai 30 November, tidak pernah absen, surat. Tidak pernah saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Terus rutin. Itu bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu disertai Tuhan, tidak ada yang sakit. Semua di dalam keadaan sehat. Semua di dalam berkat penyertaan Tuhan. Berarti kita bermegah di dalam Tuhan. Nanti saya mau bacakan firman Tuhan, bermegahlah di dalam Tuhan. Sebabnya dia satu-satunya juru selamat kita. Kita malam ini membaca 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 17. Rasul Paulus katakan bermegahlah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yesus nyata. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dalam surat Nabi Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu ku sukai. Demikianlah firman Tuhan yang ku cintai. Itulah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dan
haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku malam ini. Kami mau baca firman-Mu, dan ampunilah semua dosaku Bapa. Ampuni semua salah kilafku Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, nomor tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga punya Yesus, bermegah di dalam Dia. Kalau Tuhan pelihara kita sampai hari ini, adalah hari yang terakhir Sabtu malam. Malam yang terakhir di bulan November, 30 November 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Nabi Yeremia pasal 9 ayat 23, 24, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber kehidupan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bermegah bukan karena kekuatan kita. Kita bermegah bukan karena kehebatan, karena kekayaan kita. Tapi kita bermegah karena kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Juru Selamat. Kata firman Tuhan, bermegah karena mengenal aku. Mengenal Yesus. Yesus siapa tuh? Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang punya segala-galanya. Sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Kekayaan manusia bisa habis. Kekayaan manusia tidak memberikan keselamatan. Ada orang kaya bertriliun-triliun, pada waktu meninggal mati, dibawa itu uangnya. Punya mobil 1000, punya rumah 1000. Apakah dikubur rumah dan mobilnya dimasukkan di dalam kubur? Masuk dalam liang kubur? Nggak pernah terjadi itu, dan tidak bisa. Tapi bagi orang yang di dalam Kristus, biarpun mati sekalipun, ada kebangkitan di dalam dia. Dan Tuhan sediakan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Itu bukti. Ada orang kaya dan miskin, Lazarus, orang kaya. Orang kaya tidak menuju kepada ke surga, karena kekayaannya bukan juru selamat. Justru malah orang kaya yang jauh dari Tuhan, dia menuju alam maut, kerajaan maut. Tapi Lazarus, biarpun secara materi, dia adalah tergolong orang miskin tidak mampu. Tapi Lazarus cinta Tuhan. Lazarus percaya kepada Tuhan. Lazarus taat kepada firman Tuhan. Demikian setiap orang percaya dan taat dan setia mendapatkan hidup kekal. Berarti memang benar kita bermegah di dalam Dia. Seperti juga di dalam Korintus, saudara. Ya, di dalam 1 Korintus saya mau baca juga. 1 Korintus pasal 1 sama, saudara. Ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan berarti kita di dalam naungan ilahi. Di dalamnya ada keselamatan, ada berkat, ada segala-galanya. Oh, bangga kita punya Yesus Kristus. Saya bermegah, saya terima kasih kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara. Dari sejak 1 Januari 2024. Sebentar lagi kita akan memasuki 1 Januari 2025. Sebentar lagi, saudara. Besok sudah tanggal 1 Desember. Berarti tinggal sebulan lagi kita menjalani 2024. Tidak lama, saudara.
berarti segera kita tinggalkan 2024 dan tidak akan terulang. Coba Bapak Ibu tolong renungkan ya Bapak Ibu. Biar hidup ini Bapak Ibu melangkah, tolong renungkan hari kita merenung. Biar kita di malam hari ini kita merenung. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau bisa Bapak Ibu bersama istianan semua ada sebuah keluarga. Mengucapkan terima kasih, merenungkan kepada Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam baca firman Allah. Duduk diam menyembah kepada Tuhan. Ucapan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Terima kasih buat keselamatan, buat segala-galanya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak bisa beli keselamatan dari dunia. Kita tidak bisa berikan damai sejahtera dari dunia. Semuanya kesenangan dunia sifatnya sementara dan semu. Tapi hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, ada sukacita damai sejahtera yang kekal di dalam Dia. Maka kita bermegah di dalam Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Sekali pilih Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau selesaikan 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 17. Supaya besok malam kita lanjutkan 2 Korintus pasal 11. Karena 2 Korintus hanya 13 pasal Bapak Ibu. Saya terima kasih kepada Tuhan. Bersama Bapak Ibu, diizinkan sama Tuhan terus baca firman Tuhan. Ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti Urias Siki Alama Karmaturias. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mandek. Jangan pernah stagnan. Tapi bermegah di dalam Dia, sukacita di dalam Yesus. Saya percaya Rasul Paulus sudah senang bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil Rasul Paulus. Saat ini saya yakin sudah bersama Tuhan. Sudah ditujukan surga. Sudah ditujukan kerajaan dalam rumah Bapakku banyak tempat. Papi mami saya sudah dipanggil Tuhan. Saya senang sekali dan papi mami sudah senang karena sudah bersama Tuhan. Karena lebih daripada 60 tahun melayani pekerjaan Tuhan selama papi mami saya melayani Tuhan. Tuhan sudah panggil, ada upah besar di surga. Termasuk para hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melayani pekerjaan Tuhan, yang berpegang teguh kepada firman Allah, bermegah karena berjumpa dengan juru selamat Tuhan Yesus Kristus, pencipta segala-galanya. Haleluya, dahsyat. Saya mau baca ayat 12, 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Rasul Paulus bicara kepada semua jemaat di Korintus. Juga di situ kan banyak saudara, orang kaya, orang hebat-hebat. Mementingkan diri sendiri, memuji diri sendiri. Ya. Tapi Rasul Paulus tidak memuji diri sendiri. Karena dia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Jadi di sini kita ambil satu ayat supaya kita tidak sombong. Kita merendahkan diri. Saya juga tidak ada kesombongan. Apa yang mau disombongkan? Saya belajar untuk rendah hati, rendah diri. Lebih bagus hidup bahagia kalau rendah hati. Kalau sombong itu stres, sudah. Kalau sombong itu stres, tinggi hati. Sombong akan direndahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati akan diangkat sama Tuhan. Mari, saya tidak memuji diri saya, tapi kita memuji Yesus. Jangan kita pernah memuji diri sendiri, tapi kita bermegah di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita adalah orang berdosa, saya orang berdosa. Saya orang bodoh, tidak punya arti apa-apa. Tapi hidupku berarti karena Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang selalu ditinggi-tinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang sudah meluas sampai kepada dipatok. Berarti sudah digariskan sama Tuhan. Sudah ditetapkan sama Tuhan. Karena sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan. Sebab di dalam Dia, sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melihat batas daerah kerja kami. Seolah kami belum sampai kepada kamu, semua dibatasi. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Yang penting di sini mari beritakan Injil Kristus. Ya, yang pertama di sini supaya kita tidak bermegah, tidak muji diri sendiri. Ya, terus semua yang kedua bicara semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sumber segala-galanya. Ya, yang ketiga, mari kita mau beritakan Injil Kristus.
Seperti malam hari ini, pagi, malam saya betul bicarakan Injil Kristus. Bapak Ibu sama dengan saudara-saudara, teman-teman di kantor, dimanapun kita berada, mari kita sampaikan tentang Kristus, Injil Kristus. Kabar baik, kabar keselamatan, kabar kebenaran, kabar cinta kasih, kabar hidup senantiasa menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Ayat 15, kami tidak bermegah atas pekerjaan dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendengar penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Mari, di sini ayat mengatakan imanmu makin bertumbuh. Mari supaya kita iman makin bertambah-tambah. Iman timbul dari pendengarkan firman Tuhan. Mari, Bapak Ibu selalu cintakan firman Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Isilah hatimu, pikiranmu, perbuatanmu dengan firman Tuhan. Sehingga hari-hari hidup saya diperbarui. Minta sama Tuhan. Diperbarui Tuhan. Seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Supaya kita diperbarui hari-hari melangkah bersama dengan Tuhan. Saya mau baca. Kolose pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan telah mengenalkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Mohon maaf saudara. Saya sudah umur begini saudara, terlalu semangat. Tapi keterbatasan tubuh bisa lemah. Tapi roh saya menyala-nyala melayan pekerjaan Tuhan. Karena sudah umur 68 lewat sudah saya. Masuk ke 69, tapi saya bermegah di dalam Tuhan. Dan tolong doakan supaya saya tetap sehat, supaya terus maju melayan pekerjaan Tuhan, menyampaikan berita firman Tuhan. Saya juga mendoakan Bapak Ibu, supaya semuanya sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Supaya dengan tubuh yang sehat, rohani sehat, kita beritakan Injil Kristus. Sehingga iman kita bertumbuh. Hari demi hari kita diperbarui menurut gambaran haliknya sempurna seperti Tuhan Yesus. Ayat 16, ya kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Terus beritakan Injil tidak pernah berhenti, saudara. Ayat 17, tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini penting, bermegah di dalam Tuhan artinya jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Bermegah di dalam Tuhan, jadi Tuhan menjadi pusat hidup kita. Kita bermegah bukan karena uang, bermegah bukan karena aset. Semuanya akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita bersama Yesus akan selama-lamanya sukacita dan kerinduan kita nanti di surga selama-lamanya. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Tolong Bapak Ibu renungkan, bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lama, unlimited time, forever and ever in the heaven, dalam kerajaan surga, kekal bersama Tuhan. Ayat 18 yang terakhir, sebab bukan orang yang memuji diri yang Tuhan uji, melainkan orang dipuji Tuhan. Amin. Dipuji Tuhan artinya berkenan di hadapan Tuhan. Mari, biar hidup kita makin hari makin berkenan sama Tuhan. Makin hari hidup kita mempersembahkan seperti di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 saya membacakan. Supaya hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita bagikan perempuan yang berdandan, saudara. Seperti di dalam Wahyu pasal 21. Supaya kita berdandan ya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 10 ayat penutup. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada 3 hal penting di sini, yaitu pertama, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, layak dalam segala hal, dan kedua, bertumbuh dalam pekerjaan yang baik. Bertumbuh dalam pekerjaan, jadi harus Bapak jangan berbuat jahat, lakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Supaya apa? Supaya kita makin mengerti tentang Tuhan dan makin dewasa, yaitu kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, hidup di dalam firman Tuhan. Karena bicara Allah itu ada dalam firman Tuhan. Karena Allah inilah Alkitab dalam firman Tuhan. Melalui firman-firman yang kita dengar, kita mau cinta Tuhan, kita mau bermegah di dalam Tuhan, kita mau setia. Yesus adalah pusat hidup kita, di atas segala. Yesus, Yesus, Yesus. Diri kita nggak ada. Kalau nggak ada Yesus, kita diangkat. Tapi kalau diri kita, mati kita. Tapi kalau kita tempatkan Yesus,
Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mendapatkan hidup kekal. Tuhan angkat kita. Kalau kita utamakan Yesus, kita akan tampil. Tapi kalau kita tampil, kita tenggelam. Oleh karena itu mari kita bermegah di dalam Dia, Yesus Kristus, dan katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bermegah di dalam Tuhan. Artinya jadikan Yesus sebagai sentral kita. Kalau Yesus utama, kehidupan kita berbahagia, diberkati sama Tuhan. Amin. Sebelum berbaring tidur, berjagalah dan berdoa. Bermegahlah di dalam Tuhan, jadikan Yesus sentral hidup kita. Utamakan Tuhan di atas segala prioritas, karena memang Dia layak kita puji, sembah di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.